renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita akan satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala berkat-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur pagi hari ini Engkau Allah yang mendatangi kami pagi ini dengan sebuah kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus tolong kami, bantu kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga dengan mudah iman kami dipertumbuhkan.
Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita pagi ini kita bisa kembali bertemu dalam renungan pagi. Saya berdoa keadaan kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari seringkali menjadi faktor. Masalah kebutuhan sehari-hari seringkali menjadi penyebab kita mengalami kekhawatiran. Seringkali kita berkata, uang segini mana cukup untuk makan sebulan. Seringkali kita berkata, uang segini bagaimana cukup untuk membayar uang sekolah anak-anak, membayar uang sekolah kuliah anak-anak. Uang segini bagaimana bisa untuk membayar kontrakan rumah dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesesakan seperti itu sesungguhnya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menutup mata. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan dan juga dia tahu apa yang harus dia perbuat dalam masalah kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ketika itu Alkitab mencatat banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus berkata bahwa uang 200 dinar itu tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun mereka itu diberi makan sepotong kecil saja. Tetapi di ayat yang ke-6 ini yang menjadi rema kita pagi hari ini. Alkitab berkata, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dalam kejadian dan peristiwa ini, Tuhan Yesus tahu bahwa tidak akan mungkin ada tempat
sebuah toko roti yang bisa membuat roti seketika itu juga untuk memberi makan 5.000 orang. Ditambah lagi bahwa mereka hanya memiliki 200 dinar. 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita dibiarkan dalam keadaan terdesak karena Tuhan ingin tahu reaksi kita. Seperti pertanyaan Yesus yang diajukan kepada Filipus. Dia berkata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tetapi saudara, dalam keadaan itu Alkitab mencatat bahwa sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti itu. Filipus ini adalah murid Tuhan yang setiap hari melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi begitu Filipus dihadapkan kepada sebuah fakta yang menghimpit, Filipus lupa akan semua mujizat yang dilakukan Yesus. Sehingga Filipus berkata bahwa uang 200 dinar itu tidak akan cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki, sekalipun mereka memperoleh sepotong roti yang kecil. Di saat keadaan yang terhimpit seperti itu, maka muncullah informasi dari seorang Andreas. Dia berkata bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Andreas pun berkata, apakah artinya 5 roti dan 2 ekor ikan untuk orang sebanyak ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali pandangan kita itu hanya terpaku kepada 5 roti dan 2 ekor ikan yang jumlahnya sangat sedikit. Seringkali kita hanya terpaku kepada penghasilan kita setiap bulan. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan menjanjikan kita tidak sekedar penghasilan, tetapi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika kita menghitung penghasilan kita, akhirnya kita lupa melihat dan memandang Tuhan sebagai sumber mujizat. Akibatnya yang terjadi ini saudara, semakin kita hitung, semakin kita khawatir. Semakin kita hitung, semakin kita merasa tidak cukup. Kita lupa bahwa Tuhan tidak sekedar menjanjikan saudara penghasilan. Bahkan Tuhan tidak menjanjikan saudara penghasilan, tetapi Tuhan menjanjikan kepada saudara berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kalau saja kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha dahsyat, dengan segala perbuatannya, tentu kita tidak akan khawatir. Alkitab mencatat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, itu memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, apapun persoalanmu hari ini, apapun kekurangan yang engkau alami, persoalan yang menghimpit engkau hari ini, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita semua yang berkata, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan ingin membuat sebuah mujizat kecil dalam hidupmu, maka dia akan menempatkan saudara dan saya dalam situasi sulit. Tetapi jika Tuhan ingin melakukan mujizat yang besar dalam hidupmu, maka ia akan menghadapkan kita pada situasi di mana secara logika manusia itu mustahil. Jadi jika hari ini kita menghadapi situasi yang sulit, kita menghadapi situasi yang mustahil, ingat, sebentar lagi mujizat besar akan terjadi. Sebab Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit
bagi Tuhan. Karena itu percayakanlah hidup saudara penuh kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian dan fakta hidupmu. Sebab ketika engkau bersandar kepada pengertianmu, engkau bersandar kepada fakta, maka semakin engkau menghitung, semakin engkau khawatir. Semakin engkau menghitung, semakin engkau merasa tidak cukup. Tetapi ingat, firman Tuhan datang pagi hari ini berkata, sebab Yesus tahu apa yang hendak Dia lakukan dalam hidupmu. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia adalah Allah yang memelihara hidupmu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Yesus tahu apa yang hendak Dia lakukan dalam hidupmu. Ingat, Tuhan tidak sekedar menjanjikan penghasilan buat saudara, tetapi Dia menjanjikan berkat buat saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita di masa-masa yang sulit. Sebab Tuhan Yesus tahu apa yang hendak Dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat rema kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah mendatangi kami dengan satu kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus Tuhan tahu apa yang hendak Engkau perbuat dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, genapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Engkau Allah yang tahu apa yang harus Engkau perbuat dalam hidup kami. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus, berkati mereka semua Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka, berkati iman mereka, pertumbuhkan iman mereka Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dan biarlah kebenaran firman-Mu merema bagi kami pagi hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang akan berbuat sesuatu dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segala perkara dapat Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dan tetap mengucap syukur. Amin.